Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Zulfa Agnia dari kelompok 5 kelas 11-10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri adalah gabungan dua transformasi atau lebih. Misal, antara refleksi dengan dilatasi, atau bisa juga translasi dengan rotasi. Nah, untuk saya akan menjelaskan mengenai translasi dengan translasi dan translasi dengan refleksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komposisi translasi dengan translasi terlebih dahulu. Misal, diketahui translasi T1 sama dengan AB, dilanjutkan dengan translasi T2 sama dengan CD, maka komposisi dua translasi itu dapat dituliskan T1 T2 sama dengan A tambah C, B tambah D. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Dengan konsep komposisi transformasi, tentukan persamaan suatu objek setelah ditranslasi berikut. Garis 2x kurangi 3y kurangi 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan T 1,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T 2, negatif 1. Untuk penyelesaiannya yaitu A, X, Y ditranslasikan menjadi A double aksen karena dua kali ditranslasikan menjadi X double aksen dan Y double aksen. Untuk rumusnya, X double aksen, Y double aksen sama dengan 1, 2 itu dari T1 ditambah 2 negatif 1 itu dari T2 ditambah X, Y. X double aksen, Y double aksen sama dengan, langsung saja operasikan 1 ditambah 2 yaitu 3, 2 ditambah negatif 1 yaitu 1, jadi 3 ditambah X, 1 ditambah Y. Langsung saja X double aksen sama dengan 3 tambah X, Y double aksen sama dengan 1 tambah Y. Nah, untuk Y yaitu jadi sama dengan X double aksen dikurangi 3 karena pindah ruas dari positif jadi negatif, dan Y sama dengan Y double aksen kurangi 1 karena pindah ruas jadi negatif. Langsung saja substitusikan dari soal yaitu 2x kurangi 3y kurangi 4 sama dengan 0, jadi 2 dikali x-nya yaitu x double aksen kurangi 3 dikurangi 3 y-nya yaitu y double aksen kurangi 1 kurangi 4 sama dengan 0. Untuk memudahkan boleh yang double aksennya dibuang jadi 2x dikurangi 2 dikali negatif 3 jadi negatif 6 dikurangi negatif 3 kurangi y double aksen dikali y double aksen sama dengan negatif 3y, negatif 3 dikali negatif 1 jadi plus 3 kurangi 4 sama dengan 0. Langsung saja operasikan 2x kurangi 3y, negatif 6 ditambah 3 kurangi 4 yaitu jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, setelah tadi komposisi translasi dengan translasi, sekarang ada komposisi translasi dengan refleksi. Untuk pengertiannya, komposisi translasi dan refleksi adalah transformasi yang menggabungkan translasi dan refleksi
Urutannya penting karena hasil transformasi akan berbeda jika translasi dilakukan sebelum refleksi ataupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, di mana di sini ada soal garis 2x tambah y sama dengan 6 dicerminkan garis terhadap garis x sama dengan 3 dan dilanjutkan translasi negatif 2, 1. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Untuk penyelesaian soalnya yaitu x, y pada 2x tambah y sama dengan 6. Ingat rumus refleksi yaitu apabila x, y direfleksikan terhadap x misal h menjadi 2h kurangi x, y. Langsung saja masukkan dari soal tersebut. Jadi x, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 kurangi x, y. 2 dikali 3 jadi 6 kurangi x, y. Ini untuk refleksinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke translasi, di mana rumus translasi yaitu x, y ditranslasikan jadi a, b, jadi sama dengan x tambah a, y tambah b. Nah, yang refleksi tadi dilanjutkan, jadi 6 kurangi x, y ditranslasikan terhadap negatif 2, 1 menjadi, langsung saja masukkan ke dalam rumus, x nya 6, jadi 6 dikurangi x dikurangi a nya itu negatif 2, y ditambah b, jadi y ditambah b nya yaitu 1. Kemudian 6 dikurangi 2 jadi 4 negatif x, langsung saja y tambah 1. Nah, dari hasil ini tuh jadi x aksen, y aksen. Dapat ditulis y aksennya sama dengan 4 kurangi x dan y aksennya y tambah 1. Untuk x-nya jadi 4 dikurangi x aksen dan y-nya y aksen kurangi 1. Nah, langsung saja ke soalnya. Dari bayangan 2x tambah y sama dengan 6. Jadi x sama y-nya dimasukkan. 2 dikali 4 kurangi x aksen ditambah y aksen kurangi 1 sama dengan 6. Langsung saja dikalikan, 4 dikali 2 jadi 8, 2 dikali min x aksen jadi min 2x aksen ditambah y aksen dikurangi 1 sama dengan 6. Kita kurangi jadi 8 kurangi 1 jadi 7, kurangi 2x aksen tambah y aksen. Di sini 6 pindah ruas jadi asalnya positif jadi negatif 6 sama dengan 0. Min 2x aksen ditambah y aksen ditambah 1 itu dari 7 dikurangi 6 jadi plus 1 sama dengan 0. Diperoleh hasil negatif 2x ditambah y tambah 1 sama dengan 0, atau bisa juga ditulis y kurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada komposisi refleksi. Komposisi refleksi adalah gabungan dua atau lebih transformasi refleksi yang diterapkan secara berurutan pada suatu objek. Langsung aja kita ke contoh soal. Garis 2y min 3x sama dengan 6 direfleksikan oleh titik pusat, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu y. Tentukan bayangannya. Penyelesaian.
Yang pertama itu direfleksikan oleh titik pusat, berarti 0,0. Dan matriksnya adalah min 1, 0, 0, dan min 1. Yang kedua yaitu direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti cermin sumbu Y matriksnya adalah min 1, 0, 0, dan 1. Lanjut, X double aksen, Y double aksen sama dengan M2 dikali M1, X, Y. X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks 2-nya yaitu negatif 1, 0, 0, dan 1 dikali M1. M1-nya yaitu min 1, 0, 0, dan min 1. X, Y. X double aksen, Y double aksen sama dengan kita kalikan negatif 1 dikali negatif 1 itu 1, 0 kali 0 itu 0, 0 kali 0, 0, 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1. X, Y. X double aksen, Y double aksen sama dengan 1 dikali X itu X, 0 dikali X itu adalah 0. Jadi X plus 0. 0 dikali X itu 0, min 1 dikali Y itu min Y. Jadi 0 min Y sama dengan X min Y. X sama dengan X double aksen, Y sama dengan min Y double aksen. Kita substitusikan ke 2Y min 3X sama dengan 6. 2Y min 3X sama dengan 6 itu dari soal. 2Y, Y itu kan tadi adalah min Y double aksen. Jadi 2 min Y double aksen dikurangi 3X, X-nya yaitu X double aksen. Jadi 2 min Y double aksen dikurangi 3X double aksen sama dengan 6. Kita kalikan 2 dikali min Y double aksen yaitu 2Y min 2Y double aksen dikurangi 3X double aksen sama dengan 6. Jadi bayangannya adalah min 2Y min 3X sama dengan 6. Selanjutnya ada komposisi rotasi. Lihat pada contoh gambar berikut. Misalkan ada titik. Titik ini disebut A, X, Y. Kita tarik dari 0 ke titik A, X, Y itu disebut garis R. Lalu kita putar searah alfa menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kita tarik lagi dari 0 ke samping. Lalu kita putar searah beta menghasilkan A double aksen, X double aksen, dan Y double aksen. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komposisi dari dua rotasi dengan sudut putar sejauh alfa dan beta terhadap pusat yang sama atau ekivalen dengan rotasi terhadap pusat tersebut sejauh A tambah B. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu garis 6X plus Y min 18 sama dengan 0 adalah bayangan dari garis G karena rotasi 140 derajat dengan pusat O dilanjutkan rotasi min 50 derajat dengan pusat yang sama. Tentukan persamaan garis semula. Kita harus mencari dulu alfa dan betanya, yaitu alfa ditambah beta sama dengan 140 derajat plus min 50 derajat sama dengan 90 derajat. X double aksen, Y double aksen sama dengan 90 derajat berarti 0 negatif 1, 1, 0. X, Y. Lanjut, X double aksen, Y double aksen sama dengan kita kali baskom, yaitu 0 kali X itu 0 ditambah min 1 dikali Y itu min Y, dan seterusnya, sehingga menghasilkan X double aksen sama dengan min Y, Y double aksen sama dengan X. Lanjut, 6X double aksen ditambah Y double aksen min 18 sama dengan 0 itu dari contoh soal di atas, tetapi X dan Y-nya ditambah double aksen. Lalu, 6X double aksen itu tadi min Y ditambah Y double aksen itu tadi X. Jadi 6 min Y ditambah X min 18 sama dengan 0 menghasilkan min 6Y ditambah X min 18 sama dengan 0, sehingga G sama dengan X min 6Y min 18 sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Novan Gaji Musafaginan, kelas 11-10. Di sini saya akan menerangkan tentang komposisi, yaitu refleksi dan rotasi. Jadi yang pertama, rotasi dan refleksi adalah dua jenis transformasi geometri yang sering digunakan di dalam bidang koordinat. Oke, kita sekarang langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, di sini ada bayangan dari min 6 sama min 5. Kemudian dirotasikan ke dalam O. O ini yaitu origin dan 30 derajat. Lalu bayangannya X aksen sama dan Y aksen. Juga kita di sini akan menuliskan matriksnya cos 30 derajat, min sin 30 derajat, sin 30 derajat, dan cos 30 derajat ya. Kita akan baca seperti biasa dari sebelah kanan, berarti X aksen, Y aksen, ini X aksen sama dengan Y aksen sama dengan cos 30 min sin 30 sin 30 cos 30 dikalikan dengan asalnya min 4 dengan 5. Oke, kemudian kita lanjutkan X aksen dan Y aksen. Nah, yang pertama ada cos 30. Cos 30 yaitu berarti setengah akar 3. Nah, kita langsung saja dibarengkan dengan yang diagonalnya karena sama saja berarti dengan yang ada di sini. Nah, yang di sini. Kemudian ada sin 30. Sin 30 berarti setengah. Nah, setengah kita sama di yang ini berarti negatif setengah dan yang bawah setengah. Oke, kemudian ini dikalikan dengan min 4 dengan min 5. Oke, kita pakai prinsip baskom, baris kali kolom. Oke, kita tulis di sini X aksen dan Y aksen sama dengan ini dengan ini min 2 akar 3 min setengah dengan 5 min 5 per 2. Kemudian yang ini minus 2, kemudian plus 5 per 2 akar 3. Nah, jadi ini adalah bentuk dari bayangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu komposisi, refleksi, dan dilatasi. Yaitu soalnya di sini ada bayangan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan rotasi dengan pusat O dan faktor skala 3 adalah, oke, kita tulis Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 3 direfleksi terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O. Sebenarnya ini 0,0 dan 0,3 yaitu faktor skala atau faktor pengalinya. Kemudian kita tulis di sini A aksen. Oh ya, di sini ini dibacanya dari belakang. Simbol matematikanya dibacanya dari belakang, yaitu suatu titik A X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Setelah itu dilanjutkan dengan dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, begitu cara membacanya. Kita lanjut di sini X aksen Y aksennya kita buat begini 3003. Ini adalah
matriks dari titik pusat 0,0. Kemudian untuk sumbu X matriksnya yaitu 1, 0, 0, min 1. Ini untuk refleksi, ini dilatasi. Kemudian X, Y. Kemudian kita kali di sini menggunakan baris kali kolom atau baskom. Yang pertama 3 dikali 1 yaitu 3. Kemudian 0 dikali 0 yaitu 0. Kemudian yang kedua di sini ada 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 1 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Kemudian kita di sini akan tambahkan 3 tambah 0 sama dengan 3. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah min 3 sama dengan min 3. Oke. Kita sekarang kita kalikan lagi, yaitu 3 di baris kali kolom, yaitu 3 dikali X yaitu sama dengan 3X. Ini 3X. Kemudian 0 dikali X yaitu 0. Kemudian 0 dikali Y sama dengan 0. Kemudian 3 min 3 dikali Y sama dengan min 3Y. Kemudian di sini X aksen, Y aksennya adalah 3X min 3Y. Oke, di sini X aksen, Y aksennya terlihat bahwa sama dengan 3X terlihat ini. Kemudian X aksen, untuk X aksennya kita buat sama dengan 1/3 X aksen. Kemudian Y aksennya kita buat min 1/3 Y aksen. Kemudian kita masuk ke substitusi, yaitu min 1/3 Y aksen. Oke, kita sekarang substitusi atau fungsi kuadrat, yaitu Y. Nah, ini Y kita tulis di sini negatif 1/3 Y aksen sama dengan X pangkat 2 yaitu 1/3 X aksen. Kemudian di sini ada tambah 3X. 3X-nya yaitu 3 1/3 X aksen ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan lagi, yaitu hilangkan aksennya. Min 1/3 Y sama dengan 1/9 X pangkat 2 ditambah X ditambah 3. Jadi tinggal dihilangkan aksennya saja. Kemudian kita bisa perkecil kembali, bisa sederhanakan lagi, yaitu min 3Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 27. Oh, ini ada X nya, jadi harusnya ini 9X. Kemudian kita bisa disederhanakan lagi, yaitu hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah 9X tambah 3Y tambah 27 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya ini adalah bayangan sebenarnya. Komposisi dilatasi adalah transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek dengan faktor skala tertentu relatif terhadap suatu titik pusat. Rumusnya yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan K1 K2 0 0 K1 K2 dikali XY.
kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu lingkaran L sama dengan X min 4 kuadrat ditambah Y positif 1 kuadrat sama dengan 16, didilatasikan dengan faktor skala 2, dilanjutkan dengan faktor skala 1/4 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan persamaan bayangan lingkaran L. Di sini kita tulis dulu rumusnya. X double aksen, Y double aksen sama dengan K1, K2, 0, 0, K1, K2 dikali X dan Y. Karena di sini kita menentukan persamaan dan tidak terdapat titik, jadi kita langsung saja K1, K2-nya dimasukkan, yaitu 2 dikali 1/4, 0, 0, 2 dikali 1/4 dikali X dan Y. Sama dengan, kita coret 2 dan 4-nya, dan menghasilkan 1/2, 0, 0, 1/2 dikali X dan Y. Terus kita tulis lagi, X double aksen, Y double aksen sama dengan 1/2X, 1/2X dari 1/2 dikali X ditambah 0 dikali X sama dengan 1/2X. Terus 1/2Y dari 0 dikali Y ditambah 1/2 dikali Y sama dengan 1/2Y. Kita tulis di bawahnya, X kuadrat sama dengan 1/2X. Kita pindah ruaskan, yaitu dipindahkan X kuadratnya menjadi di belakang angka, jadi X sama dengan 2X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 1/2Y, Y sama dengan 2Y kuadrat. Kita tulis L sama dengan, kita tulis lagi yang terdapat dalam soal, yaitu X min 4 kuadrat ditambah Y positif 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini kita ganti X dan Y-nya dengan jumlah yang telah kita jumlahkan, yaitu 2X double aksen min 4 kuadrat ditambah 2Y double aksen positif 1 kuadrat sama dengan 16. Contoh soalnya, titik A 2,3 dirotasi sejauh 270 derajat pada pusat O 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pada skala min 2 dengan pusat dilatasi P 1,-1. Sketsa transformasi tersebut dan tentukan koordinat akhir titik A. Langsung saja kita A 2,3 dirotasikan A aksen, X aksen, Y aksen. Didilatasikan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Rumus rotasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos X min sin X, cos X dikalikan matriks X dan Y. Rumus dilatasi X aksen sama dengan K, X dikurangi P ditambah P, Y aksen sama dengan K, Y dikurangi Q ditambah Q. Langsung kita mencari A aksen dengan rumus yang tadi. X aksen, Y aksen sama dengan cosnya 270 derajat min sin juga 270 derajat. Sin 270 derajat, cos 270 derajat dikalikan 2 dikalikan matriks 2 dan 3. Hasilnya matriks O 0, 0, 1, min 1, 0 dikali matriks 2 dan 3 dikalikan baris kali kolom. 0 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 3. Katakan 0 dikali 3 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 sama dengan min 2. Nah, itu adalah X aksen dan Y aksen. Berarti X aksen dan Y aksennya adalah 3, min 2. Nah, langsung kita mencari A double aksen sekarang.
dengan rumus yang tadi. X double aksen sama dengan A double aksen X double aksen. K-nya adalah min 2, X-nya 3, P-nya adalah 1. Ditambah 1 sama dengan min 3. Langsung Y double aksen sama dengan K-nya min 2, Y-nya min 2, ditambah Q-nya 1. Dikurangi 1 Q-nya. Sama dengan 1. Dilanjutkan E aksen sama di koma Y aksen dilanjutkan X double aksen koma Y double aksen, dilatasikan min 3,1. Nah, berarti X double aksennya min 3, Y double aksennya 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi translasi dan rotasi dan komposisi translasi dan dilatasi. Yang pertama di sini ada contoh soal tentang translasi dan rotasi, yang dimana sebuah titik 2,5 ditranslasikan oleh T 5 dan 7. Kemudian hasilnya dirotasikan dengan pusat 1,8 sejauh 60 derajat, maka hasilnya adalah, baik kita hitung dulu di sini dengan translasi, yaitu 2,5 ditranslasikan dengan 5 dan 7, maka tinggal ditambahkan saja 2 tambah 5 sama dengan 7 dan 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, hasil tersebut kita dilatasikan dengan titik yang tadi, yaitu dengan pusat 1,8 dan sejauh 60 derajat. Maka di sini ditulis rumus X aksen dan Y aksen sama dengan cos 60 derajat dikurangi sin 60 derajat, sin 60 derajat dan cos 60 derajat dikali X dikurang A dan Y dikurang B ditambah AB. Nah, di sini cos 60 derajat adalah sudut istimewa, maka cos 60 derajat adalah 1/2, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, tidak lupa dengan negatifnya. Sin 60 derajat sama dengan yang tadi 1/2 akar 3, dan cos 60 derajat adalah 1/2. Dan kita ganti X nya di sini dengan 7, A nya dengan 1, Y nya dengan 12, dan B nya dengan 8, ditambah 1 dan 8. Nah, hasilkan dulu matriks yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, setelah didapatkan hasilnya adalah 6 dan 4, maka kita pakai metode kalikan dengan baris dan kolom. 1/2 dikali 6 yaitu 6 kali 1 6 dibagi 2 3, ditambah dengan 1/2 dikali 4 adalah 4 kali 1 4, dan dibagi 2 adalah 2, maka 3 ditambah 2 lalu negatif 1/2 akar 3 dikali 6 itu negatif 2/3, lalu yang ketiga adalah 3 akar 3, dan terakhir ditambah 2, lalu ditambahkan dengan yang terakhir adalah 1 dan 8, maka hasil yang didapatkan adalah matriks 4 negatif 2 akar 3 3 akar 3 dan 10. Lalu yang Y aksen sama 2 dikali Y nya itu 6 dikurangi B nya itu 5 ditambah B nya adalah 5, maka 2 dikali 6 12, 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10, dan ditambah 5, maka hasil yang didapat adalah 12 dikurangi 10 2 ditambah 5 7. Y aksennya adalah 7 dan hasilnya adalah 7,7. Lalu di sini ada yang kedua adalah translasi dan dilatasi. Ada titik A 2,4 ditranslasikan oleh T 3 dan 2, lalu didilatasikan oleh titik A dengan skala 2 dengan titik pusat
3,5. Maka hasilnya adalah kita translasikan seperti yang pertama, yaitu 2,4 dengan T 3 dan 2. Maka di sini 2 tambah 3 adalah 5, 4 ditambah 2 adalah 6. Lalu hasil tersebut kita dilatasikan dengan rumus X aksen sama dengan K dikalikan dengan X dikurang A ditambah A, dan Y aksen K sama dengan K dikalikan Y dikurangi B ditambah B. Maka kita ganti, yaitu K nya adalah skala atau 2 dikali X yaitu 5 dikurangi A yaitu 3 ditambah A 3. 2 dikali 5 10, 2 dikali negatif 3 negatif 6, dan ditambah 3. Maka hasil yang didapat adalah 10 dikurangi 6 adalah 4 ditambah 3 7. Maka X aksennya adalah 7. Lalu ke Y aksen yaitu sama 2.